Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Berkah dalam. Jumpa lagi dalam pendalaman iman masa Prapaskah untuk pertemuan yang keempat. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang taat pada protokol membawa selamat. 3 perjumpaan yang lalu kita sudah disegarkan kembali sekitar keutamaan Kristiani khususnya di masa pandemi. Dan pertemuan kali ini akan mereview kembali sekitar pandemi COVID-19. Kita mau mencoba menemukan satu sisi dari pandemi ini, Tuhan mau berbicara apa tentang pandemi ini dalam kehidupan kita. Dan juga diharapkan nanti kita sebagai awam atau sebagai manusia yang ada di dalam sebuah gambaran dinamika kehidupan itu, kita mau menghadapi ini, menyikapi ini dengan sikap yang seperti apa. Sehingga diharapkan dunia ini menjadi dunia yang tetap nyaman, tetap indah untuk kita tempati bersama dengan ciptaan yang lain. Hadir bersama kita gembala kita yang terkasih, Romo Carolus. Berkah dalam, Romo. Terima kasih. Lalu juga hadir juga bersama dengan kita Pak Wilhelmus Wagunoi yang biasa dipanggil Pak Willy. Berkah dalam, Pak Willy. Berkah dalam, Pak. Sehat semuanya? Puji Tuhan, sehat. Ya, jangan lupa tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita pada kali ini, kita akan melihat tayangan video yang sudah disiapkan oleh tim pendalaman iman dari Keuskupan Purwokerto. Selamat menikmati. Kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, hal yang paling kita harus lakukan adalah tetap setia, taat, dan patuh pada protokol kesehatan. Apa ini protokol kesehatan? Jadi protokol kesehatan sering sekali di dalam Kementerian Kesehatan biasanya dikenal dengan istilah 3M. Dan sekarang melebar menjadi 5M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah menggunakan masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian beberapa saat ini melebar menjadi 5M. Dan M keempat adalah menghindari kerumunan. Yang kelima adalah mengurangi mobilisasi atau berinteraksi dengan yang lainnya. Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah, mulai dari yang tidak menyentuh aspek kesehatan sampai dengan yang menyentuh kesehatan. Nah, saat ini pemerintah juga sedang mencanangkan gerakan vaksinasi. Kita sekarang memasuki pada tahap 1, di mana vaksinasi dilakukan untuk para tenaga kesehatan dan atau para karyawan-karyawan yang bekerja di dalam fasilitas kesehatan. Nah, kami di Rumah Sakit Santa Maria juga sudah melaksanakan ini dari mulai tanggal 28 Januari hingga tanggal 30 Januari yang lalu. Ada kurang lebih sekitar 300 orang yang sudah divaksin di Rumah Sakit Santa Maria, dan vaksin ini juga sudah melalui satu proses uji yang cukup panjang. Jadi saat ini vaksin yang digunakan di Indonesia yang sudah disuntik, yang sudah kami dapatkan ini menggunakan vaksin Sinovac. Vaksin ini sudah melalui uji klinis fase ketiga, sudah lolos. Bahkan saat-saat akhir ini, kemarin juga sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa vaksin ini juga sudah selesai uji trialnya terhadap mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi sangat nanti setelah proses ini selesai secara bertahap, mereka yang berumur 60 mendapatkan vaksinasi juga, dan ini merupakan kabar yang bahagia. Karena apa? Bahwa kelompok yang dengan rentang usia di atas 60 memiliki komorbid, ini adalah kelompok-kelompok yang sangat rawan untuk tertular COVID-19. Saya kira kita semua nggak usah ragu bahwa tentang efek samping yang didengung-dengungkan di dalam media sosial. Hampir semua vaksin tidak ada yang tidak memiliki efek samping. Saya kira dalam beberapa waktu yang lalu ada vaksin campak, polio, tidak ada satu orang pun yang
terbebas dari efek samping. Tetapi kejadian atas efek samping ini sangat-sangat kecil sekali. Mungkin bisa dikatakan 1/1 juta atau 1/10 juta. Dan kejadian-kejadian yang seperti ini masih dianggap dalam batas normal. Kalau mungkin efek samping memar, pasca suntikan, atau nyeri adalah hal yang biasa. Begitu. Gereja Katolik sungguh sangat luar biasa di dalam mensikapi masa pandemi ini, di mana salah satu hal yang diambil adalah dengan topik keutamaan Kristiani di dalam masa pandemi. Sungguh tema ini cukup relevan terhadap hal yang kita alami sekarang, yaitu bagaimana kita sebagai umat Katolik ikut serta di dalam mengurangi, bahkan menghentikan pandemi COVID-19 ini. Dengan melalui apa? Melalui kesetiaan, ketaatan kita. Suster, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, demikian tadi kita sudah menyaksikan sebuah video yang disiapkan dari Keuskupan Purwokerto. Romo, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, data kurban pandemi per hari kemarin, tanggal 11 Maret, saya mengambil dari info di Liputan 6, update tanggal 11 Maret, yang dinyatakan positif itu ada 1.403.722. Yang sembuh ada 1.224.603. Dan yang dinyatakan meninggal ada 38.049 orang. Angka yang cukup fantastik untuk sebuah pandemi dan untuk permenungan kita. Dan ketiga-tiganya mengalami kenaikan, mengalami penambahan. Nah, menurut Romo Carolus, menurut Romo, dengan peristiwa ini sebenarnya Tuhan mau berbicara apa kepada manusia? Apakah karena Tuhan itu maha kuasanya lalu dia juga bisa saja berbuat semena-mena kepada manusia seperti itu? Menurut Romo kira-kira apa yang mau disampaikan? Orang mungkin. Ini saya diberi rumah untuk dihuni dan diberi makan tiap hari oleh umat dengan tugas berusaha membantu umat berkembang dalam hal mengenal Allah yang sebenarnya. Dan untuk kita yang diperkenalkan oleh Yesus, tidak ada yang mengenal Bapa selain anak dan orang yang anak berkenan Kepadanya, menyatakannya. So ini tugas saya supaya membantu umat supaya jadi tiap umat jadi salah satu orang yang anak atau Yesus berkenan memperkenalkan Bapanya kepadamu. Dan yang jelas sekali Yesus memperkenalkan Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Nah, itu harus direnungkan. Saya sering bilang kalau ada satu orang di neraka saja, Allah tidak mencintai tanpa batas. Itu menghina Allah. Dan juga tanpa syarat. Kita dikasihi oleh Allah bukan karena kita baik, justru sebaliknya. Kita semua adalah pendosa. Tapi Allah mengasihi, semakin banyak dosa, semakin dikasihani oleh Allah. Kenapa? Ya seperti tadi, semua orang masuk surga, tidak usah memikirkan masuk surga. Allah ingin kita bahagia di dunia ini. Dan kalau kita tidak bahagia, Allah mengasihani kita. Coba dalam misa berapa kali, Tuhan kasihanilah saya orang yang goblok ini. Ditambah sedikit. Ya. Kenapa? Saya juga mau dinyatakan orang yang goblok. Tapi kalau dinyatakan orang jahat, order gelap. Dan juga sama dengan umat. Karena orang goblok dikasihani jelas sekali. Dan kita masuk surga karena Allah tidak pernah menyatakan manusia jahat. Allah memandang dan melihat semua baik adanya. Tapi karena kita gimana kita pelit dan sering membuat Allah seperti hati kita. Semakin pelit orang, semakin dia tidak mengenal Allah. Semakin kita mengasihi, Allah adalah kasih. Semakin kita mengasihi, semakin kita
mengenal Allah dan tidak takut mati. Mati masuk surga. Tapi fokus di dunia ini. Kemarin saya ke Kampung Laut untuk sekian kalinya. Dan lewat, ya saya bangga karena dari Kawangantan sampai Setinggal itu yayasan yang bikin jalan itu. Mau dijadikan jalan selatan-selatan yang lebarnya 35 meter. Jadi macam jalan tol. Saya bangga. Masuk Kampung Laut juga sedang dicor. Dulu juga dibikin oleh yayasan. Tapi lalu masuk jalan yang aduh, masih lumpur. Dengan anggota Rotary dan jalan sampai 3 kilometer untuk lihat beko alat berat sedang memindahkan lumpur supaya jalan itu ada jalan yang tinggi, dengan demikian ya lumpurnya berkurang, kapan-kapan diperkeras. Tapi juga di sebelahnya sedang dibikin selokan ya. Selokan itu saya lihat sawahnya sangat tidak subur. Kenapa? Karena air tidak bisa lari. Sesudah selokan itu jadi, air itu sampai sungai Sidoreja dan sawah itu bisa jadi subur. Juga saya lihat ada telur dari keong mas dan hanya ada 1 tangkai padi. Dikasih penjelasan, ini tetap 1, biasanya harus jadi 30, 40, 50, tapi tiap kali muncul keong mas makan. Keong mas karena banyak air ya. Tapi kalau air dikurangi berjalan, ini masalah keong mas akan berkurang. Lihat orang rumahnya di tengah air, lalu berusaha, bagaimana kalau saya hidup di sini, di situ? Keluar saja setengah mati. Dan juga mereka semua senang sekali karena dari dana dari Rotary ini mau supaya ada harapan masa depan, supaya ada jalan. Jalan adalah sarana ekonomi yang paling penting. Tapi kalau kita lewat jalan tiap hari, apakah kita bersyukur? Ada lubang, kita mengeluh. Tapi kalau orang, saya ketemu kemarin tidak mungkin mengeluh kalau hanya ada lubang kecil di tengah jalan, karena jalannya hanya lumpur. Now, Allah memberi berkat. Hanya memberi berkat. Keong mas itu, kalau ada bebek, luar biasa, protein. Saya tanya, keong mas di sini harganya berapa? 1 kilo 500. Kalau yang dekat jalan 2.000. Dulu keong mas dilihat sebagai hama. Orang punya bebek, oh benar bagus sekali, makanan gratis. Jadi telur, berkat. Lumpur sedimen yang pemerintah melihat sebagai limbah. Jadi berkat, meninggikan sawah yang rendah, jadi subur. Allah hanya memberi berkat. Pandemi adalah berkat. Asal kita menyesuaikan. Baik. Kunci dari apa yang tadi disampaikan Romo, 1, pandemi adalah berkat. Dan sejauh itu, sejauh kita bisa mensikapi dalam masa pandemi ini. Ngobrol Pak Willy ya, sekedar untuk Pak Willy. Kita sebagai seorang awam tentu menyetujui apa yang tadi disampaikan Romo, bahwa pandemi itu, di dalam pandemi itu ada berkat. Betul. Tapi sejauh ini menurut Pak Willy, kira-kira supaya pandemi ini bisa menjadi berkat, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau bolehlah, kalau nanti ini dihubungkan dengan konteks bacaan kita hari ini tentang ketaatan. Monggo Pak Willy. Ya, sangat setuju dengan Romo Carolus bahwa Allah selalu memberi yang baik. Yang tidak baik itu datang dari manusia. Ya, itu datang dari manusia. Ya. Lalu salah satu contohnya adalah supaya kita terbebas dari ini, salah satu adalah ketaatan kita pada segala macam aturan yang diberikan kepada kita. Supaya bukan hanya untuk kita selamat, tapi bisa menyelamatkan orang lain juga. Salah satu contoh di bacaan yang ditampilkan soal sunat Yesus. Pada usia 8 hari Yesus disunat. Ya, ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa orang tua mengajarkan nilai ketaatan kepada anaknya. Karena Yesus hidup dalam budaya Yahudi. Maka kedua orang tuanya menghantar Yesus untuk disunat sebagai bentuk ketaatan. Dan ketaatan yang ditunjukkan orang tua itu
membuat keselamatan, kebahagiaan yang dialami oleh Yesus. Saya rasa kalau kita juga taat dengan protokol kesehatan yang diberikan, bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi pasti kita juga akan menyelamatkan orang lain. Kalau kita semua selamat, pasti akan ngomong Allah itu baik. Nah, kalau tidak selamat baru ngomong Allah itu tidak baik. Tidak baik. Itu menurut saya sebagai awam. Dan untuk vaksin yang direncanakan, menurut saya kita tidak usah dengar hoax-hoax di luar, vaksin membahayakan. Bagi saya semakin kita negative thinking, justru akan menghasilkan energi negatif. Tapi kalau kita positive thinking, ya itu para dokter ahli kok yang ngomong itu bicara. Kenapa kita ragu-ragu? Kita pasrahkan saja supaya membawa keselamatan bagi siapapun, membawa kedamaian bagi siapapun, sehingga kita bisa huni dunia ini menjadi lebih indah lagi. Itu menurut saya. Mantap, ya. Mantap. Romo dan mungkin juga Pak Willy, seolah-olah yang namanya bencana itu semacam hanya silih berganti saja. Ada musim penghujan, lalu di situ muncul banjir, muncul tanah longsor, lalu hujan tidak ada, muncul kekeringan, lalu yang sudah berjalan 1 tahun ini pandemi. Dan beberapa kesempatan Romo menyampaikan dari kita, dari umat, perlu adanya pertobatan ekologis Romo kalau tidak salah. Bolehlah Romo sekarang tentang pertobatan ekologis itu mungkin lebih ditegaskan lagi, khususnya menghadapi pandemi ini Romo. Mari Romo. Ini untuk Allah tidak ada bencana. Iya. Ini istilah manusia. Manusia. Seperti Anda bilang tadi, banjir. Orang kampung laut banjir, senang sekali. Ini bawa lumpur masuk sawah. Sawah jadi subur. Bukan bencana. Iya. Ini sekali lagi bencana adalah istilah manusia. Karena goblok. Maaf ya. Ini Allah hanya memberi yang terbaik. Sama juga dengan pandemi ini, baru saja saya dengar ceramah dari Joe Biden yang Presiden Amerika. Di sana sudah mati 530.000. Sini hanya berapa? 38.000. Ya, yang sudah kena di sana hampir 30 juta. Karena sama sekali di bawah presiden yang lama tidak mau mentaati peraturan protokol penyakit ini. Tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak, dan akhirnya jadi bencana. Tapi ini bukan Allah, ini manusia yang goblok. Nah, ini justru yang menentukan, ini penting, yang menentukan bukan agama. Pemerintah yang punya kewajiban dan hak untuk mengatur kita, termasuk agama. Kalau agama tidak, karena Allah akan melindungi kita. Allah melindungi kita lewat pemerintah. Dan kalau ini tidak diakui, Anda tidak memberi kepada Kaisar apa yang ada hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang hak Allah. Sekali lagi, kita mengaku sebagai gereja Katolik, kita mengaku 100% hak pemerintah untuk mengatur kita. Dan kita kalau mau misa atau apa, tanya dari desa, kecamatan atau bagaimana, apakah hijau atau merah atau bagaimana, dan menyesuaikan terus menerus. Meskipun umatnya kesel. Tapi juga salah satu, waktu kita dibaptis, selain jadi anak Allah, kita jadi apa lagi? Jadi pengikut Kristus, Nabi, imam, nabi dan raja. Nabi tidak disenangi. Saat Roma Carlos tidak jadi nabi, tidak disenangi oleh umat. Orang apa-apa. Nabi tidak disenangi, tapi kita semua harus jadi nabi untuk melihat situasi. Saya tiap sore belajar dari Australia luar biasa. Hampir nol di sana. Amerika 530 mati. Kenapa? Karena Australia nurut, Amerika tidak, di bawah pimpinan Donald Trump. Padahal Donald Trump diakui sebagai dewa oleh sebagian orang Amerika, dan Joe Biden sebagai setan.
1 Mei semua orang Amerika bisa jadi sudah dapat kesempatan untuk divaksinasi. 1 Mei. 1 Mei. Akhir Mei bisa semuanya sudah jadi. Juli 4 hari kemerdekaan mereka bisa kumpul lagi. Karena taat sama peraturan. Memang tidak enak pakai masker. Kalau saya hidup saya ditutup, saya tidak bisa melihat Anda, langsung jadi kabur. So harus supaya bisa lihat dalam misalnya saya hanya sampai sini saja. Tapi yang penting saya tidak menyebarkan penyakit kepada Anda menyebarkan kepada saya, apa boleh buat? Nasib orang goblok. So sekali lagi ini penting sekali minta hati. Protokol kesehatan yang disampaikan oleh ahli-ahli yang lebih tahu, yang bukan orang goblok, lebih tahu daripada kita atau pemimpin setinggi. Tahu saja kalah dan mengaku kalah sama ahli-ahli ini. Sepemahaman Pak Billy, sepemahaman kita, kalau pertobatan ekologis itu kan berarti kita juga harus menjaga kelestarian alam supaya alam ini tetap indah, tetap nyaman. Menurut Pak Billy begitu juga? Ya, saya sih kalau ingat pelajaran biologi, kan bicara soal rantai makanan. Rantai makanan, ular makan tikus, tikus makan padi, manusia makan padi. Nah, sekarang sudah mulai putus karena keserakahan manusia. Tetap manusia nomor 1 karena yang punya akal budi itu manusia. Nggak bisa tikus disalahkan, ular disalahkan, ya lucu. Nah, lalu ular dengan tikus bedanya apa? Iya, tadi itu udah goblok gitu. Kamu selalu bilang. Menurut saya, ya kadang-kadang kata manusia itu semuanya dibunuh. Ular dibunuh, tikus dibunuh, makanan ular diambil, makanan tikus diambil. Maka seperti di Banjarnegara, monyet-monyet pada masuk rumah buka kulkas. Kenapa? Karena makanannya diambil oleh manusia. Ya bukan salah monyetnya, ya salah manusianya. Salah pintunya nggak dikunci kali ya. Itu salah satu menurut saya dosa ekologis itu. Mungkin kita tidak membuat alam ini menjadi seimbang karena keserakahan kita. Apa-apa kita ambil hanya untuk kita, tanpa memikirkan ciptaan yang lain. Itu menurut saya, mudah-mudahan tidak salah. Kalau saya punya pemahaman dasar ekologi begitu. Baik, tapi saya memikirkan monyet. Nah, itu betul. Dan banyak sekali memelihara itu, ya betul. Tambah terus. Rama yang terkasih, sekarang kan kebetulan masa pandemi ini masih memasuki lingkaran Prapaskah, dan sekitar 2-3 minggu lagi kita secara liturgis mau mengikuti sesuai dengan kalender liturgi, ada Minggu Palma, Kamis Putih, dan seterusnya. Yang kita tunggu-tunggu adalah semacam kebijakan Romo Carolus, kira-kira rencana Romo Carolus dengan masa Prapaskah atau masa Paskah di masa pandemi, pekan suci dalam masa pandemi, kira-kira seperti apa, Romo? Mudah-mudahan tidak mengikuti kebijaksanaan Romo Carolus, karena sekali lagi Romo Carolus goblok. Tapi sudah jelas dari ahli, kalau sudah vaksinasi dan sudah 2 minggu sudah dianggap aman, tubuh sudah mulai bikin antibody, jelas dia boleh ikut. Kalau orang yang sudah pernah penyakit dan sudah sembuh, boleh ikut acara tanpa harus lewat tempat dan lain-lain, tapi supaya protokol kesehatan tetap dijamin ya. Tapi harus dimengerti, meskipun orang sudah pernah divaksinasi dan atau sudah pernah sakit dan sembuh, bisa kena lagi. Dan dengan demikian dia aman. Sesudah vaksinasi sampai sekarang, yang sudah vaksinasi tidak pernah dia mati dan tidak pernah dia yang sampai masuk rumah sakit, aman. Tapi bisa kena dan bisa menularkan sama orang lain. So dengan demikian harus pakai masker supaya menjaga jangan sampai kita menularkan kepada orang lain karena kita aman ya. So sekali lagi, yang sudah sakit dan sembuh, yang sudah vaksinasi sudah 2 kali dan sudah 15 hari, mereka boleh ikut ke gereja. Tapi kita tetap akan live streaming ya. Tapi yang menyanyi bukan hanya beberapa orang, karena sekali lagi
buktinya penyakit ini pada permulaan banyak terjadi karena kur. Di Jerman ada sampai berapa 600 orang kena karena ada kur berapa orang berapa. Dan kalau kur jelas harus nyanyi keras ya, menyebarkan istilah droplet sama aerosol yang bisa kena orang lain. So sejauh mana ya kalau ada yang menyanyi jumlah terbatas dan juga jauh dari umat yang lain ya. Nah, so tetap ada yang boleh ikut tadi dan juga tetap kita live streaming semua acara, dan terima kasih kepada seksi liturgi juga umat yang sangat mengabdi untuk ambil suhu dan cuci tangan dan lain-lain. Dan kita Satgas, so kita sangat berterima kasih kepada mereka dan mengharapkan keterlibatan mereka lagi supaya kita semua yang masuk dia sudah diukur suhunya dan lain-lain ya. Tapi lalu yang sampai sekarang, tapi sekali lagi ini labil, so mungkin Anda dengar variasi baru dari Afrika Selatan, dari Brazil, dari Inggris yang 2 kali lebih menular dan 2 kali lebih jahat ya. So kita harus, situasi berubah terus menerus, kita harus menyesuaikan. So tidak akan terjadi karena kebijaksanaan Roma Carlos, karena sekali lagi dalam masalah ini Roma Carlos ini goblok, bukan ahli kesehatan. Roma Carlos akan mendengar dari Amerika, dari Australia, lebih-lebih dari Indonesia situasi bagaimana, dan kita memutuskan bersama-sama. Sekali lagi dari permulaan Roma Carlos tidak mengizinkan, Roma Carlos tidak melarang, tapi setiap orang harus lihat situasi diri sendiri dan orang lain. Lebih baik orang lain ya, kita pakai masker untuk melindungi orang lain, bukan untuk melindungi diri sendiri. Tadi pagi ajaran Yesus, hukum Taurat mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Yang baru mengasihi sesama manusia lebih dari diri sendiri, tanpa batas, tanpa syarat seadanya ya. So kita harus selalu memikirkan orang lain lebih diselamatkan dari diri sendiri ya. Terima kasih Romo. Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ujung dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga adalah tentang kasih. Kasih akan dinyatakan dalam perbuatan. Mengapa pandemi ini membawa korban begitu banyak, dan disitulah saatnya kita untuk mewujudkan kasih sebagai salah satu bukti kita sebagai pengikut Kristus. Ujung dari tema yang keempat berbicara tentang ketaatan, karena hanya dengan ketaatan kita akan mendapatkan keselamatan itu. Walaupun sekarang sudah mulai saatnya kita dibawa oleh pemerintah dalam situasi hidup normal atau new normal, tetapi kita diharapkan tetap waspada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, setelah obrolan ini nanti silakan Bapak Ibu masih tetap melanjutkan sharing dalam keluarga, dan nanti akan dipandu dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar Bapak Ibu semua untuk didiskusikan bersama anak, bersama istri, suami, atau anggota keluarga yang lain. Dan terima kasih kepada Romo Carolus, Pak Willy, dan tim semuanya yang sudah memberikan fasilitas, memberikan pencerahan kepada kita untuk pendalaman kita ini. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, marilah kita memohon berkat Tuhan melalui gembala kita. Minta berkatnya Romo. Terima kasih. Sering kita mulai berkat dengan semoga, tidak ada semoga. Pasti Allah akan memberkati kita masing-masing. Tapi apakah kita membuka hati terhadap rahmat yang Allah menyampaikan kepada kita? So, biar kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.